بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 ب40 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an, merupakan prinsip dari sekian prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasannya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kata para ulama, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Di antara sebab dari sekian sebab yang menyebabkan bertambahnya keimanan seseorang hamba adalah hudur majalis al-ilm, menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu di zaman sekarang ini merupakan suatu majlis yang layak bagi kita semua untuk memprioritaskan menghadirinya, mengingat sangat sedikitnya umat manusia yang mau hadir dan mau duduk ke majelis ilmu tersebut. Dan juga dikarenakan banyaknya umat manusia berpaling dari ilmu, mereka lebih terlena untuk duduk bersama orang-orang yang lalai dibandingkan duduk bersama orang-orang yang senantiasa mengingatkan mereka kepada Allah, duduk bersama orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perkara yang munkar. Bahkan setingkatan Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau digolongkan sebagai orang yang paling bertakwa
digolongkan sebagai orang yang paling taat dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta paling tinggi keimanannya. Namun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sabar, duduk bersama mereka para sahabat dari kalangan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam duduk-duduk bersama sebagian sahabat dari kalangan sahabat-sahabat yang ekonominya lemah, yaitu Bilal, Suhaib, Ammar, dan yang lainnya dari kalangan sahabat yang ketika itu di kota Mekah mereka dikenal sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang masuk Islam di awal-awal. Namun mereka adalah orang-orang yang lemah ekonominya. Mereka adalah orang-orang yang tidak terpandang, tidak teranggap di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Tiba-tiba muncul ulama Quraisy, pentolan-pentolan orang-orang Quraisy dari kalangan agniya, orang-orang kaya, dari kalangan orang-orang pemimpin suatu kaum. Mereka mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, utrud haula, usir mereka-mereka tersebut. Kalau engkau ingin duduk-duduk bersama kami, ingin mendakwai kami, maka engkau harus mengusir orang-orang rendahan, orang-orang yang miskin, yang kiri seperti mereka-mereka Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya." Ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam hampir-hampir saja menoleh kepada orang-orang Quraisy tersebut, kepada pentolan-pentolan Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menegur Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu ya Muhammad, sabarkan dirimu ayyuhar rasul, ayyuhan nabi, bersama orang-orang yang senantiasa mereka beribadah, menyeru Rabbnya, berzikir kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajhah, yang mereka tersebut adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi mereka adalah orang-orang yang lemah ekonominya, lemah dari sisi kekuatannya, berasal dari kabilah-kabilah yang kecil, namun mereka adalah ahlul ibadah, orang-orang yang penuh dengan ketakutan kepada Allah, orang-orang yang penuh dengan ikhlas di dalam beribadah. Mereka tulus ibadahnya, betul-betul mereka yuriduna wajhah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabarkan dirimu ya Muhammad, duduk bersama mereka-mereka tersebut, ahlul khair, ahlul ta'ah, ahlul tuqa, orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan, ketaatan, ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memperingatkan Nabi alaihi salatu wassalam, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Dan jangan pula engkau ya Muhammad tolehkan, palingkan matamu kepada mereka, enggan untuk duduk-duduk bersama mereka-mereka ahlu taat. Engkau malah menunjukkan pandanganmu
lebih terarah kepada mereka-mereka dari kalangan pentolan-pentolan Quraisy, dari kalangan orang-orang kufar. Jangan sekali-kali engkau arahkan pandanganmu kepada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, dikarenakan dalam rangka engkau cuma menginginkan perhiasan dunia semata, karena ngarap-ngarap apa yang ada pada mereka dari bagian dunia. Jangan seperti itu. Jangan kau korbankan duduk-duduk bersama orang ahlul khair, bersama orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan di majelis-majelis mereka. Namun engkau justru sebaliknya menyambut seruan mereka dalam rangka untuk mencari dunia di kalangan mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan pula engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, orang tersebut urusannya selalu binasa, hancur. Lihat kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar bermajelis bersama ahlul khair, duduk bersama para sahabat yang mereka senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis ilmu adalah duduk dengan ahlul khair, duduk dengan orang-orang yang baik. Ketika seseorang berupaya untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, itu petanda orang tersebut menginginkan kebaikan. Sehingga tatkala seseorang duduk bermajelis bersama mereka, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kalam Rasul alaihi salatu wassalam, maka akan didapatkan oleh dia sekian banyak manfaat dan faidah. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan teman-teman duduk yang baik, teman-teman pengajian yang duduk di majelis ilmu, yang hari-harinya penuh dengan ibadah. Digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mathalul jalisis salih wal jalisis su kamathalis sahibil miski wakiril haddad. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk ibarat permisalan orang yang memiliki parfum dan ibarat seorang pandai besi. La ya'damuka min sahibil miski imma an tashtari au tajidu rihahu. Pemilik parfum tersebut tidak akan terluputkan bagimu dari dua perkara. Bisa jadi engkau membeli parfum dari dia tadi, sesuatu yang baik. Tidak ada seseorang muslim, bahkan orang kafir pun sekalipun, pasti menyukai bau wangi. Bisa jadi engkau membeli, kata Rasulullah SAW, atau minimalnya au tajidu rihahu, atau minimalnya engkau mendapati bau yang wangi, bau sedap. Demikian juga sebaliknya, wakirul haddad, ketika engkau duduk-duduk bersama tukang besi yang membuat parang, membuat pedang, yuhriku badanaka aw thawbaka, bisa jadi api yang dia gunakan tadi bisa membakar badanmu atau baju. Au tajidu minhu rihan khabithatan, atau bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap, bau asap, bau api, bau gosong.
Ketika engkau duduk-duduk bersama teman yang buruk, demikian juga. Terkadang engkau akan mengadopsi, mencontoh perangai buruknya tadi. Kalaupun tidak, minimal engkau akan tertuduh sebagai orang yang bermaksiat dikarenakan pengaruh teman. Oleh karenanya sebagian salaf mereka mengatakan berkaitan dengan seseorang, lihat kepada temannya. Baik dan buruknya seseorang itu engkau lihat kepada temannya. Kata seorang penyair Arab, dia mengatakan, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullu qarinin bi qarinihi yaqtadi. Setiap orang itu tidak perlu engkau tanya tentang kepribadiannya. Terlalu repot kalau kita mau bertanya tentang kepribadian setiap orang. Namun kata dia, tanya siapa temannya, siapa kawannya, siapa kawan-kawan duduknya dia. Dikarenakan setiap orang itu, setiap teman biasanya akan mencontoh temannya. Yang hobi membaca Al-Quranul Karim, dia akan duduk bersama orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, membaca kalam Allah. Orang yang hobi senang beribadah, berzikir kepada Allah, senang ibadah, menjalankan ketaatan, dia akan kumpul dengan orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan. Demikian juga sebaliknya, orang yang senantiasa bermaksiat, orang yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang menyia-nyiakan. Para penyanyi akan ngumpul dengan para penyanyi. Orang yang suka main judi akan ngumpul dengan orang yang suka main judi. Ibarat pepatah Arab mereka mengatakan, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan bertengger dengan yang sejenisnya atau mirip dengan dia. Burung merpati dengan burung merpati, burung garuda dengan burung garuda, burung elang dengan burung elang. Tidak didapati yang namanya elang berteman dengan merpati. Burung akan terbang bersama kawan-kawannya. Demikian juga seseorang akan duduk berteman dengan orang yang sejenis dengan dia. Sehingga tatkala seseorang berupaya untuk menuju majelis ilmu, yang demikian itu adalah upaya dia untuk mencari teman yang baik. Jadi kalau ada pertanyaan, di mana saya harus mencari teman yang terbaik? Saudaraku, rahimani rahimakumullah jami'an. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Teman yang baik tidak engkau dapatkan di lapangan bola, tidak akan kau dapatkan di mall, tidak akan kau dapatkan di stadion. Namun teman yang baik akan kau dapatkan di masjid. Kita berprasangka baik mereka-mereka yang rela melangkahkan kaki untuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktu duduk di majelis ilmu, adalah orang-orang yang mengharapkan kebaikan. Rasul alaihi salatu wasallam yang menyebutkan demikian, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah SWT akan berikan kemudahan bagi dia untuk memahami agama ini tadi. Allah akan berikan kemudahan bagi dia untuk mempelajari agama ini tadi. Tatkala sehingga seseorang termudahkan oleh Allah SWT, bagi dia langkahnya mudah untuk menuju masjid, langkahnya mudah untuk mendengarkan pengajian, itu petanda pada diri orang tersebut Allah inginkan kebaikan padanya. Namun tatkala ada rasa berat bagi dia untuk mempelajari agama Allah, ada rasa enggan bagi dia untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu, itu petanda-petanda yang dikhawatirkan Allah SWT tidak menginginkan padanya kebaikan. Na'udzubillah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Imam dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan,
Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan di bumi ini tadi. Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari majelis-majelis ilmu, mencari orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, apabila mereka mendapati suatu kaum yang duduk-duduk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mempelajari kalam Allah, mempelajari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, mempelajari hukum-hukum syariat ini tadi, maka malaikat tersebut tanadau, saling memanggil satu sama lainnya. Halummu ila hajatikum. Kemudian malaikat yang mendapati ada majelis tersebut, dia memanggil malaikat-malaikat yang lain dengan mengatakan, halummu ila hajatikum. Ayo kemari menuju apa yang kalian cari, yang kalian inginkan. Mereka pun mendatangi majelis tersebut. Kata Rasul, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunyah. Lalu para malaikat tersebut menaungi mereka-mereka yang duduk di majelis tersebut sampai ke langit-langit dunia. Qal, lalu Allah Subhanahu wa taala, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam minhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat, apa yang telah diucapkan oleh hamba-hambaku di masjid-masjid tersebut, di majelis-majelis tersebut? Yaqulun, malaikat mengatakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih memuji Engkau ya Allah. Mereka bertakbir memuji Engkau ya Allah. Kemudian mereka bertahmid dan juga memuliakan dirimu ya Allah. Qal, lalu Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tadi, hal ra'auni, apakah mereka hamba-hambaku tadi melihat aku? Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, hal ra'auni, apakah mereka melihat aku? Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka. Ya Allah, tidak. Mereka belum pernah melihat Engkau ya Allah. Namun mereka memuji Engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, wa kaifa law ra'auni. Terus bagaimana kalau seandainya mereka hamba-hambaku tadi melihat aku? Lalu para malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Kata para malaikat, kalau seandainya mereka hamba-hambamu tadi yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, melihat Engkau, niscaya mereka akan sangat-sangat beribadah kepadamu. Wa ashadda laka tamjidan, dan semakin memuliakan Engkau ya Allah. Wa aktsara laka tasbihan, dan semakin memperbanyak tasbihnya untukmu. Qal yaqulu fama yas'aluni. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat, terus apa yang mereka minta dariku? Qal, malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Hamba-hambamu meminta surga kepadamu ya Allah. Yaqulu hal ra'auha. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apakah mereka melihat surga tersebut? Malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak ya Rabb, sungguh demi Allah mereka tidak pernah melihat surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, fa kaifa law annahum ra'auha. Terus bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga? Yaqulun, malaikat menjawab, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan.
Sungguh mereka-mereka yang berada di majelis tersebut, yang berada di majelis ilmu tersebut, majelis zikir tersebut, kalau seandainya melihat surgamu ya Allah, niscaya mereka akan sangat-sangat sekali mengharapkannya. Wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbah, dan sangat berharap untuk masuk ke dalam surga tersebut. Famimma yata'awwadzun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat, dari hal apa mereka meminta perlindungan atau berlindung? Yaqulun, malaikat menjawab, minan nar. Mereka berlindung dari neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, hal ra'auha? Apakah mereka melihat neraka? Yaqulun, malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auha. Malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Qal, Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha? Terus bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat neraka? Yaqulun, malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau seandainya mereka hamba-hambamu tersebut melihat neraka, mereka akan sangat-sangat lari dari neraka tersebut dan sangat-sangat takut kepada engkau dari neraka tersebut. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat tadi, fa ushhidukum, maka aku minta kalian untuk bersaksi. Aku persaksikan di hadap kalian, anni qad ghafartu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni mereka semua. Lihat kalau ayyuhal ikhwah kaum muslimin, talabatul ilm, mereka-mereka yang duduk di majelis dikarenakan takut kepada Allah, mengharapkan surganya Allah, takut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, yang menjadi saksinya adalah malaikat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Tiba-tiba malaikat tersebut mengatakan, ya Rabb, fihim fulan. Ya Rabb, di majelis tersebut ada si fulan, laisa minhum. Dia bukan dari golongan orang yang takut kepada nerakamu, bukan pula dari golongan orang yang mengharapkan surgamu. Innama ja'a li hajatin. Dia cuma duduk di majelis tersebut dikarenakan ada hajat, ada keperluan. Bisa jadi numpang jualan dekat masjid, bisa jadi karena mau ngambil barang sama temannya yang hadir di majelis tersebut. Bukan karena takut kepada Allah, bukan karena mengharap surga, bukan pula dikarenakan takut dari neraka, bukan, kata para malaikat. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qal hum al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Rasul alaihi salatu wasalam, humul julasa, itulah mereka-mereka yang di majelis tadi, teman-teman duduk, la yashqa bihim jalisuhum, adalah orang-orang yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Lihat ayo ikhwah, ini orang-orang duduk di majelis ilmu, mengharapkan wajah Allah, takut dari neraka dan mengharapkan surga, betul-betul lillahi ta'ala. Namun di majelis tersebut ada orang yang numpang duduk, bukan dikarenakan takut kepada Allah, bukan pula dikarenakan mengharapkan surga, bukan dikarenakan khawatir dimasukkan ke dalam neraka, bukan. Namun ja'ali hajatin, dia datang karena ada keperluan saja. Bisa jadi karena ada keperluan dengan salah satu jamaah. Kata kawannya, temui saja saya nanti di Masjid Ar-Rozak ba'da asar. Datang dia di masjid tersebut, ada keperluan. Namun ternyata dia pun ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Semuanya aku ampuni. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, itulah humul julasa, teman-teman duduk, la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk sama mereka tidak akan sengsara. Rugi apa enggak? Enggak rugi. Dampak kebaikan tadi akan berpengaruh pada orang lain. Disebutkan dalam riwayat Muslim pada lafaz yang seperti tadi, malaikat mengatakan, ya Rabb, fihim fulan abdun khata, innama marra fajalasa ma'ahu. Disebutkan dalam riwayat Muslim, malaikat mengatakan, ya Rabb, di majelis tersebut ada si fulan, hamba manusia yang banyak melakukan kesalahan. Dia itu cuma sekedar melintas, kemudian ikut duduk. Cuma sekedar melintas, bukan pengen numpang pengajian, bukan sengaja mau di pengajian. Karena hujan mampir. Duduklah dia di majelis tersebut, di masjid tersebut. Bukan dikarenakan ingin pengajian. Namun apa dampaknya? Kata Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, fayaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walahu ghafartum humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat, walahu ghafartu, dia juga ikut kuampuni. Itulah mereka, teman-teman duduk yang baik, tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Bayangkan ya, cuma sekedar duduk bersama orang-orang yang baik, yang niatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun ikut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan majelis ilmu disebutkan dalam suatu hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid. Ketika itu para sahabat duduk bersama Rasul. Majlis. Id aqbala nafarun salasatun. Tiba-tiba ada 3 orang lewat. Fa'aqbalatnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. 2 orang tersebut mendekat ke majelis Rasul. 1 orangnya pergi. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang tersebut berdiri di dekat majelis. Fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Salah seorang dari 2 orang ini tadi melihat di majelis tersebut ada celah, ada tempat kosong. Akhirnya dia pun masuk ke tempat kosong tadi dan duduk di tempat kosong di majelis. Wa amal akhar fajalasa khalfahu. Adapun yang satunya duduk di belakang. Wa amal salis fa adbara zahiban. Adapun yang ketiga dia pergi begitu saja. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengajar di hadapan para sahabat, beliau mengatakan, ala ukhbirukum anin nafaris salasah. Maukah aku
beritakan kepada kalian tentang 3 orang tersebut. Kata Rasul, amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awallahu minhu. Salah seorang dari mereka mendekat kepada Allah, fa'awallahu minhu, maka Allah SWT pun mendekat kepada dia. Wa ammal akhar fastahyallahu minhu. Adapun yang satunya, dia malu-malu, maka Allah SWT pun malu-malu kepada dia. Wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Adapun yang satunya berpaling, maka Allah berpaling pula dari dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat di sini. Ketika 2 orang tersebut mendatangi majelis Rasul alaihi salatu wasallam, dia mendekat. Rasul menyebutkan orang yang mendekat ke majelis tadi, Allah SWT mendekat kepada dia. Orang yang malu-malu berada di belakang, maka Allah SWT pun malu-malu kepada dia. Namun 2 orang ini adalah orang yang mendapatkan kebaikan. Keduanya mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Keduanya dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dikarenakan berupaya untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Butuh kita ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Coba bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menggubris kita sama sekali, tidak peduli terhadap kita, hancur hidup kita. Sekelas Rasul alaihi salatu wasallam, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Allahumma la taqilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Butuh kita semua kepada kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sesuai dengan sangkaan hamba. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku tadi kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku pada dirinya, maka aku akan membalasnya dengan mengingat dia pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau seandainya mereka hamba-hambaku tadi menyebut-nyebut aku, mengingat aku di hadapan sekelompok orang, maka aku akan mengingat atau menyebut-nyebut mereka di hadapan kelompok yang jauh lebih baik dibandingkan mereka. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu minhu dhira'an. Kalau mereka berupaya untuk mendekat kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat dengan sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau seandainya dia mendekat kepadaku dengan satu hasta, maka aku akan mendekat kepada dia dengan bentangan tangan. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatangi dia dengan jalan cepat. Lihat aja ayat-ayat. Ketika seseorang hamba berupaya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada kita. Dan di antara bentuk dekatnya seseorang kepada Allah adalah berupaya untuk menghadiri majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu tersebut adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bentuk takarrub kita kepada Allah SWT. Butuh kita ini nasihat, butuh kita wejangan. Kalau sekelasnya mereka, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam,
butuh nasihat dan bimbingan untuk meningkatkan keimanan, maka kita di akhir zaman ini sangat-sangat layak dan sangat-sangat pantas untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ilmu. Bahkan sebagian mereka para ulama mengatakan orang yang di zaman sekarang menuntut ilmu, di zaman sekarang tatkala umat lalai dari ilmu, digolongkan oleh mereka adalah bagian dari jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat di siang hari seperti ini, di hari Kamis di siang hari seperti ini, lihat umat manusia, ada yang terlalaikan dengan perdagangannya, ada yang terlalaikan dengan pekerjaannya, sampai-sampai mereka meninggalkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah, berangkat di pagi hari, pulang di sore hari, malam sudah capek, lelah, letih, sehingga ibadahnya pun kadang tidak peduli benar ataukah tidak ibadahnya tersebut, dia tidak peduli sama sekali. Yang dipikir sama dia adalah bagaimana uangnya bertambah, hartanya bertambah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Membuat kalian lalai, memperbanyak mengumpulkan harta tersebut, lalai, tidak peduli. Sehingga yang dipikir sama dia adalah kerugian. Muslim yang baik, yang jadi prioritas dia adalah bagaimana dia menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair, dia mengatakan kepada anaknya, "Ibni, inna minar rijali bahimatan." Wahai anakku, sesungguhnya di kalangan umat manusia itu ada orang yang bagaikan sosok hewan. Bagaimana gambarannya, kata penyair tersebut? Fatinun fima usiba li malihi wa ma usiba li dinihi la yashkur. Dia langsung peka kalau ada musibah yang menimpa urusan dunia. Wa ma usiba li dinihi la yashkur. Namun apa yang menimpa agamanya, dia tidak peduli sama sekali. Kegagalan pada dia, pada usahanya, pada hari ini tidak menguntungkan, bagaimana planning dia meetingkan. Namun kelalaian dia, telat untuk melaksanakan sholat zuhur, lewat sholat maghribnya, bablas waktu subuhnya, tidak dipedulikan sama dia. Namun hamba yang baik, dia akan berupaya hari demi hari memperbaiki ibadah dia. Dengan cara apa? Dengan hadir di majelis ilmu. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, "Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, ja'aluha lujjatan wattakhadhuha salihal a'mali fiha sufuna." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yaitu mereka-mereka yang membuang dunia tersebut dikarenakan khawatir terhadap fitnah dunia. Mereka jadikan dunia tersebut ibarat lautan, dan mereka jadikan amalan soleh untuk mengarungi samudera tersebut sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang cerdas. Tidak ada faedahnya harta yang kita miliki, kegagahan yang ada pada kita, kegantengan yang ada pada kita, kecantikan yang ada pada kita, kalau seandainya dia adalah orang yang bodoh. Al-Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita semua kaum pemuda. Kata Imam Syafi'i, "Man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi." Barang siapa yang terluputkan baginya belajar menuntut ilmu di masa muda, fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi, maka takbirlah 4 kali sebagai petanda orang tersebut sudah meninggal dunia. Wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibaru lidatihi. Kata Imam Syafi'i, keberadaan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Apabila tidak ada dua perkara tadi, ilmu dan ketakwaan, fala i'tibaru lidatihi, maka tidak teranggap zatnya dia di muka bumi tadi. Kata seorang penyair, ta'allam ya fata wal udu rajbun
wa jismuka layyinun hasbuka bil ilmi syarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Kata penyair tersebut, wahai pemuda, belajarlah engkau ketika badanmu masih kuat dan semangat, pikiran masih fresh, badan masih kuat. Belajar, jangan disia-siakan untuk menghadiri majelis ilmu. Suatu nasihat yang dulu pernah kami dengar dari guru kami, yaitu Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan nasihat kepada kami para pemuda dari kalangan orang-orang asing. Kata beliau, ya tullabi wa abnai, ta'allamu fa innakum la tadrun mata tahtajuna ilal ilm. Belajarlah kalian dikarenakan kalian tidak tahu kapan kalian butuh terhadap ilmu. Ya akhi, kata beliau, fa innaka la tadri mata tahtaj ilal ilm. Engkau tidak tahu kapan engkau butuh ilmu tersebut. Sebagai penutup kajian, kita ingat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau hadir di majelisnya Rasul ketika itu sedang khutbah di mimbar Masjid Nabawi, menggendong Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Rasul mengatakan di hadapan Abu Bakar, ketika itu Abu Bakar berada di mimbar Nabi, di depan mimbar Rasul alaihi salatu wasallam, sedangkan Al Hasan masih bayi umur 4 tahun. Kata Rasul, inna bni hadza sayyid wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atain 'azimatain minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini nanti akan menjadi pemimpin, dan dengan perantaranya Allah SWT akan mendamaikan dua pasukan yang bertikai yang sangat besar. Itu umur Al Hasan 4 tahun. Abu Bakar mendengar hadis tadi. Kata para ulama, atfaluna al-yaum a'immatuna godan. Anak-anak kecil bayi kita di hari ini adalah pemimpin kita di hari esok. Hasan umur 4 tahun, Rasul mengucapkan ucapan tersebut, didengar baik-baik oleh Abu Bakar. Pada Rasul wafat, meninggal dunia. Dilanjutkan pemerintahan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lebih kurang 30 tahun setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, tersisa 4 bulan. Pemimpin pemerintahan dilanjutkan oleh Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah kenabian selama 30 tahun. 30 tahun setelah wafatnya Rasul, ketika itu Al Hasan sudah layak menjadi pemimpin. Beliau menjadi pemimpin, tapi ternyata di sebagian masyarakat mereka mengharapkan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pemimpin, sehingga sebagian orang-orang yang pro kepada Al Hasan tidak ingin Al Hasan mundur dari jabatannya. Yang pro kepada Muawiyah tetap mengatakan Muawiyah yang berhak menjadi pemimpin, sehingga masing-masing pasukan bertemu di hadapan di tanah lapang siap bertempur, dan masing-masingnya sudah menyiapkan pedang dan pasukan tempur yang siap terjadi pertumpahan darah. Ketika itu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia datang menyatakan kepada Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, wahai Al Hasan, alangkah baiknya seandainya engkau turun dari jabatanmu dan engkau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau engkau turun dari kepemimpinan, maka akan terjadi perdamaian yang sangat besar dan terjaga darah kaum muslimin. Sesungguhnya dulu ketika engkau masih dalam keadaan bayi umur 4 tahun, aku pernah mendengar kakekmu Rasulullah SAW pernah mengatakan, cucuku adalah pemimpin dan nanti dia akan menjadi orang yang sebagai perantara terdamaikannya dua kaum yang bertikai. Maka Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib langsung spontan beliau mengatakan, aku lepaskan jabatanku dan kuserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikenal dengan tahun perdamaian, tidak terjadi pertumpahan darah, terselamatkan darah ribuan umat manusia dengan satu hadis yang dulu didengar oleh Abu Bakar lebih dari 30 tahun yang silam. Ini manfaatnya belajar, ayo ikhwah. Kita tidak tahu kapan kita butuh terhadap ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah.